Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Azhar rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teta Him tentunya di sini ya. Insyaallah kali ini saya membawa referensi kitab Ta'limul Muta'allim. Ini cocok sekali ya, apalagi untuk para santri ini sangat cocok sekali. Ya meskipun kita yang mendengarkan yang udah bukan lagi para santri, tetapi kan kita juga sama ya niat untuk berthalabul ilmi. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa amma ikhtiyarul ustadzi, bagaimana sih caranya kalau kita itu mencari sosok seorang guru? Fayan bagi maka dipentingkan ayyakhtarul a'lama, kita harus memilih-milih sosok seorang guru tentu yang lebih lebih tinggi lah dari tingkatan ilmunya daripada kita, seperti itu. Wal awra'a, dan carilah seorang guru itu yang wara', yang cukup apik. Wal azanna, dan juga di dalam usia bagusnya kita itu kalau mencari sosok seorang guru itu yang lebih tua sih bagusnya daripada kita, seperti itu. Meskipun sih itu tidak apa-apa juga kalau misalkan kita mendengarkan ataupun mempunyai seorang guru yang lebih muda, tetapi jika dibanding-banding kalau misalkan kita menemui ada seorang guru yang usianya lebih tua daripada kita, itu akan lebih bijaksana sekali, seperti itu. Karena memang semakin tua seseorang di dalam usia, di dalam umur, maka biasanya orang tersebut itu pengalaman hidupnya itu akan lebih banyak gitu, sehingga bisa kita ambil hikmahnya dari pengalaman-pengalaman hidupnya yang pernah ia lalui, seperti itu. Sehingga orang tersebut lebih bijaksana di dalam menyikapi hidup, seperti itu. Jadi tidak cukup dengan kecerdasan ilmu saja. Saya tuh ingat banget ya ketika pertama kali saya keluar dari pondok gitu ya, ini agak ngobrolnya sedikit gak apa-apa ya. Ketika saya keluar dari pondok gitu ya, saya tidak langsung menikah. Keluar dari pondok itu 1 tahun kemudian baru saya menikah. Ada yang ngaji nih sama saya, dia tuh udah punya anak, anaknya juga udah gede-gede gitu. Ngaji sama saya itu ngaji kitab Uqudul Lijen, seperti itu. Tapi lucunya sekali saya menerangkan yang mana saya sendiri pun belum pernah mengalami ya wabil khusus di dalam melakukan ibadah yang khususon dengan suami kita, seperti itu. Ya jadi nerangkannya juga ya gimana ya, yang belum pernah ngalami coba mungkin kita bisa bayangkan ya. Seperti itu. Tapi udahlah, itu tidak terlalu penting membahas terlalu dalam. Ibaratkanlah seperti itu ya. Karena kita belum mengalami ya agak sulit juga gitu. Ya ibaratkanlah seperti itu. Ya begitu juga di dalam kalau misalkan kita menemui seorang guru yang lebih tua daripada kita, maka itu lebih bijaksana mungkin, seperti itu. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala. Di sini berkata ya Abu Hanifah rahimahullah, wajadtuhu syaikhan, saya itu menemui sosok seorang guru waquran yang cukup tinggi sekali wibawanya, haliman, dan sosok seorang guru yang cukup hilim. Artinya hilim itu yang penuh sekali rasa kasih sayang terhadap muridnya, perhatiannya, perlindungannya. Saburan, dan juga sosok seorang guru yang cukup sangat sabar sekali. Waqala, kemudian berkata ini Abu Hanifah, sabatu inda Hamad bin Abi Sulaimana fanabatu waqala, dan berkata Hamad bin Abi Sulaiman barusan fanabatu tambah-tambah ilmu. Waqala, kemudian berkata sami'atu, mendengar saya hakiman dari seorang hakiman itu bisa dikatakan orang yang ahli berfikir lah. Min hukamai, dari golongan hukama Samarqandi, qala, berkata inna wahidan,
min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Jadi ini diceritakan ada salah seorang yang ingin bermaksud untuk mencari ilmu, ya bisa dikatakan untuk pesantren lah mungkin ya untuk anaknya. Kemudian syawarani, memusyawarahkan ketika mau bermaksud mencari ilmu tersebut. Wa kana azama 'ala adh-dhahabi ila Bukhara li talabil ilmi, dan orang tersebut sudah mengazam, sudah bermaksud sekali ingin mencari ilmu itu ke negeri Bukhara atau ke tanah Bukhara. Wa hakadza, dan begitu pula yang bagi sangat dipentingkan sekali ayyushawira fi kulli amrin. Kita itu harus diperintahkan apapun itu harus selalu bermusyawarah. Fi kulli amrin, bahkan di dalam segala urusan, di dalam segala perkara itu yang paling bijaksana sekali itu adalah bermusyawarah. Kenapa diperintahkan seperti itu? Fa innallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala amara Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri. Karena Allah sendiri yang langsung memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala urusan apapun itu harus bermusyawarah. Walam yakun ahadun aftana minhu, meskipun ya siapa sih yang bisa melebihi dari kecerdasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Orang yang paling bijaksana, orang yang paling sabar, orang yang paling cerdas, orang yang paling-paling dari segalanya dibandingkan dengan para sahabat, ya tidak ada yang melebihi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu, dari segala urusan Nabi Muhammad yang lebih unggul, meskipun begitu Allah tetap saja memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk selalu bermusyawarah. Wa ma'adzalika amara bil musyawarati wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijil baiti. Bahkan di sini dikatakan hatta hawaijil baiti, bahkan sampai di dalam keperluan rumahnya. Masya Allah. Bukan hanya dimusyawarahkan di dalam urusan peperangan saja, bukan hanya bermusyawarah di dalam urusan strategi bagaimana mengembangkan ini agama Islam. Bahkan hatta hawaijil baiti, bahkan di dalam urusan rumah tangganya pun jika ada yang perlu untuk dimusyawarahkan, baginda Nabi Muhammad memusyawarahkan dengan para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa di dalam musyawarah begitu sangat bijaksana sekali. Bijaksana sekali. Sehingga tidak kita menjadi orang yang ego, kita tidak merasa menjadi orang yang paling benar sendiri, kita tidak merasa orang yang paling cerdas, yang paling pintar, karena apapun itu kita tidak bisa melakukannya untuk sendiri. Ya, sehingga kan di dalam musyawarah kita ada mendengarkan, ada pendapat orang lain. Itu sifat sosial kita yang lebih besar, ya. Qala Aliun, ngadawni Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ma halaka mru'un an musyawaratin, tidak akan ada orang yang celaka di dalam suatu urusan jika urusan tersebut itu sudah dimusyawarahkan. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qila, diceritakan, rajulun, diceritakan ada seorang laki-laki yang sempurna. Kemudian yang kedua, wanisfu rajulin, ada laki-laki yang setengah sempurnanya. Jadi setengah sempurnanya. Wala syai'a, dan yang ketiga, ini laki-laki itu gak punya kesempurnaan. Oke, sekarang farrajulu, maka bagaimana sih sosok seorang laki-laki yang sempurna? Ini sebetulnya tidak untuk laki-laki saja ya, perempuan juga sama. Yaitu man lahu ra'yun saibun wa yushawiru, yaitu laki-laki yang mempunyai pemikirannya yang benar dan wa yushawiru, dan laki-laki yang berbijaksana. Karena apa? Karena di dalam segala urusan dia selalu bermusyawarah. Ya udah cerdas, ya bijaksana pula.
Wa nisfu rajulin. Nah, ini yang bagian kedua nih, yang setengah. Ya. Yang setengah sempurnanya yaitu man lahu ra'yun shaibun walakin la yushawiru. Yaitu laki-laki yang memang dia itu punya kecerdasan, punya keunggulan, tetapi sayangnya laki-laki ini cukup egois. Karena apa? Karena di dalam segala urusan dia itu tidak selalu bermusyawarah. Walakin la ra'ya lahu wa la syai'a man la ra'a lahu wa la yushawiru. Ini jangan sampai kita yang ketiga yang tidak sempurna, sosok lelaki yang tidak sempurna, ya udah tidak punya pemikiran yang cerdas, ya ego pula, tidak mau musyawarah pula. Kita jangan sampai ke bagian yang ketiga ini. Wa qala Ja'far Siddiq li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, berkata ya ulama Ja'far Siddiq, syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah ta'ala. Ini harus diperhatikan. Menurut Ja'far Shadiq, memang kita diperintahkan di dalam segala urusan untuk bermusyawarah, tetapi hati-hati, ada yang harus dihati-hatikan. Orang yang kita ajak musyawarahnya itu yang harus kita hati-hatikan. Orang yang diajak musyawarahnya itu yaitu harusnya yakhshawnallaha ta'ala. Kita di dalam segala urusan mengajaklah musyawarah terhadap orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talabul ilmi, sedangkan mencari ilmu itu min a'lal umuri, itu termasuk suatu perkara yang sangat tinggi sekali, wa as'abiha, dan bisa dikatakan dikarenakan ini cukup tinggi sekali dan cukup sulit sekali. Jangan dikira loh, kalau kita mau mesantrenkan anak kita gitu ya, sekarang kan pesantren banyak, ya gitu-gitu aja. Enggak, harus hati-hati. Ingat, kalau kita mau memesantrenkan anak kita ataupun diri kita sendiri ketika mau masuk ke suatu majelis ta'lim, ingat itu harus dimusyawarahkan. Karena mencari ilmu itu termasuk salah satu perkara, ini menurut ulama bukan menurut saya. Menurut ulama termasuk salah satu perkara yang cukup sulit dan tinggi sekali. Karena kan ini urusannya dengan Allah, dengan agama yang kita pertaruhkan. Fakanal musyawaratu fihi ahamma wa aujaba. Jadi di dalam musyawarah itu bisa dikatakan wajib ketika kita mau thalabul ilmi. Ya kalau misalkan kita masuk ke majelis ta'lim, ternyata gurunya itu tidak segolongan misalkan dengan kita, dan kita awamul mukminin, kita tidak mengetahui sama sekali, ya bisa-bisa nanti apa yang selalu dikatakan oleh guru tersebut kepada kita, ya kita telan dengan mentah-mentah. Sehingga tidak sedikit orang yang menjadi melenceng ketauhidannya, syariatnya juga tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita salah masuk ke dalam majelis ta'lim yang mana gurunya itu tidak sesuai dengan kita. Ataupun kita memasukkan nih pesantren anak kita tanpa kita ketahui dulu gurunya seperti bagaimana, yang diajarkan di dalamnya seperti bagaimana. Sedangkan kebanyakan orang tua kita kalau mau nitipin anak ke pesantren ya udah cukup melihat bangunannya aja yang cukup megah. Yang kebanyakan orang tua seperti itu, bangunannya megah, kesehatannya terjamin, bagaimana makannya nanti anak kita, tanpa memperdulikan bagaimana nanti tauhid anak kita ke depannya. Kita sudah tahu kok, kita baca dulu nih kurikulumnya, pembelajarannya ini saja, kitabnya ini saja yang dikaji. Ya kalau menulis kurikulum ya mudah banget, kita tulis saja nih kurikulum. Misalkan kitab ini, tanpa kita telusuri yang lebih dalam itu sebetulnya benar atau tidak yang diajarkan oleh kurikulum tersebut. Dan karena tidak sedikit juga ada sebagian saya mendapati sebagian sebuah pesantren pun seperti itu. Kurikulumnya, kitabnya, kitab anu gitu ya, sama seperti kita. Seperti pesantren-pesantren yang masih depong-depong gitu. Ternyata di dalamnya itu
ada sesuatu hal yang dipelajari untuk anak muridnya yang bisa dikatakan bahkan sampai melenceng di dalam ketauhidan, ataupun yang tidak sesuai dengan madhab, sedangkan anak tersebut belum paham sama sekali tentang madhab. Itu bisa mempengaruhi hal yang sangat fatal nantinya terhadap anak kita. Jadi makanya ulama tidak salah sekali ketika kita mau pesantrenkan anak kita harus bermusyawarah dengan orang-orang yang benar sekali takut kepada Allah dan sudah mempunyai pengalaman tentang kepesantrenan yang lebih dalam. Karena yang dipertaruhkan anak kita apa? Yaitu tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk selanjutnya di dalam ini kitab Ta'limul Muta'allim, ini ulama ketika mau pesantren sampai tafakurnya ini 2 bulan, Masya Allah. Terus selama 2 bulan itu tak henti-henti membaca sholawat. Selama 2 bulan bersholawat, selama 2 bulan terus beristikharah, dan tentu melakukan juga musyawarah, saking takutnya masuk ke dalam suatu pesantren yang akan membahayakan akan ketauhidannya sampai segitunya. Jadi mungkin insya Allah ya kita bisa petik ya dari pengkajian kita hari ini bahwa orang yang lebih bijaksana itu adalah orang di dalam segala urusan yang selalu bermusyawarah. Kenapa menerangkan ini? Karena begitu juga ketika kita mau mengaji ataupun mau menyantrenkan anak kita, jangan lupa kita harus mengetahui yang lebih dalam akan ustadz yang akan mengajarkan anak kita tersebut, seperti itu. Dengan cara bermusyawarahlah dengan orang-orang yang takut kepada Allah, tentunya orang-orang yang juga yang memahami sekali akan seluk-beluk kepesantrenan. Mudah-mudahan selalu bermanfaat yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.